anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Khususnya kita akan membahas tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kita akan mengenal kalimat. Nah, kalimat itu ada apa saja sih? Kita lihat kalimat itu berupa kalimat langsung. Nah, apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang disampaikan langsung dengan mengutip kalimat dari sumber sebenarnya. Ya, kemudian kalimat tidak langsung itu apa? Kalimat tidak langsung itu merupakan kalimat yang disampaikan kembali dari kutipan kalimat seseorang dalam bentuk seperti kalimat berita. Ciri-ciri kalimat langsung. Ya. Di sini kita lihat ciri-ciri kalimat langsung. Pertama, bertanda petik dalam bahasa tertulis. Kedua, huruf pertama pada petikan langsung ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Tiga, bagian kutipan ada yang berupa kalimat tanya, kalimat berita, atau kalimat perintah. Keempat, bagian pengiring dan bagian petikan langsung dipisah dengan tanda baca koma. 5. Jika dalam petikan langsung menggunakan kata sapaan, maka sebelum kata sapaan diberi tanda koma, dan huruf pertama kata sapaan itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. 6. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan wajib menggunakan tanda baca titik 2 ya, diberi tanda di mana? Di depan kalimat langsung. Nah, sekarang kita akan melihat contoh kalimat langsung. Contoh kalimat langsung. Nah, Pak Yuda bertanya, bagaimana dengan Tony? Apakah kamu merawat burung dara yang kamu miliki? Kita perhatikan kalimat berikut. Nah, Pak Yuda bertanya, koma, kemudian tanda petik, bagaimana? Nah, B itu huruf kapital atau huruf besar. Bagaimana dengan Tony? Koma lagi ya. Apakah kamu merawat burung dara yang kamu miliki? Karena ini berupa kalimat pertanyaan, maka harus menggunakan tanda tanya. Yang terakhir adalah tanda petik. Nah, jadi kaidah yang nomor 5 tadi, jika dalam petikan langsung menggunakan kata sapaan, maka sebelum kata sapaan harus diberi tanda koma. Nah, ini sapaan kan, nih Pak Yuda bertanya, koma ya. Dan huruf pertama sebelum kata sapaan dan huruf pertama kata sapaan itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, bagaimana? B-nya ini huruf besar. Ya. Bagaimana dengan Tony? Apakah kamu merawat burung dara yang kamu miliki? Karena berupa tanda tanya, berupa kalimat pertanyaan, maka harus diberi tanda tanya. Kalimat yang kedua, Tony menjawab, koma ya. Ya Pak Yuda, koma lagi ya, saya selalu memberi jagung sebagai makanannya. Titik, tanda petik. Kalau kita baca selengkapnya seperti ini nih. Tony menjawab, iya Pak Yuda, saya selalu memberi jagung sebagai makanannya. Nah, ini merupakan kalimat langsung. Jadi dalam petikan langsung itu menggunakan kata sapaan. Nah, sapaannya, ya Pak Yuda, saya selalu memberi jagung sebagai makanannya. Nah, maka sebelum kata sapaan harus diberi tanda koma.
Tony menjawab, koma gitu ya. Nah, kemudian tanda petik. Tanda petik itu awal kalimat pertama. Nah, kemudian huruf pertama dalam kata sapaan itu wajib huruf kapital atau huruf besar. Ya Pak Yuda, ya I-nya huruf besar. Pak Yuda, P-nya huruf besar karena nama orang. Y juga huruf besar karena ini merupakan nama orang. Saya selalu memberi jagung sebagai makanannya, titik. Kemudian diakhiri dengan tanda petik karena ini sapaan langsung. Berikutnya, contoh berikutnya, Pak Yuda mengatakan, bagus Tony, kita wajib merawat binatang yang kita pelihara. Nah anak-anak, jadi contoh kalimat langsung itu pertama kita harus memperhatikan jenis kalimatnya dulu. Nah, jika dalam petikan langsung itu menggunakan kata sapaan, maka sebelum kata sapaan harus diberi tanda koma. Dan huruf pertama kata sapaan itu harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Sekarang kita lihat contoh kalimat langsung yang berupa dialog. Nah, ini dialog antara Melati dan Bintang. Nah, contohnya Ibu guru bacakan ya, Ibu bacakan. Melati, Kak Bintang, kemarin aku sudah belajar tentang berbagai makanan hewan. Bintang menjawab, oh ya. Kemudian Melati menanggapi lagi, iya Kak. Bintang menjawab, Melati, kamu tahu tidak bahwa hewan memiliki ciri-ciri khusus berdasarkan penutup tubuhnya? Nah, ini merupakan pertanyaan Bintang. Maka Melati menjawab, penutup tubuh itu apa Kak? Kita perhatikan penulisan dialognya. Nah, penulisan dialog kita perhatikan tanda titik 2, ya kan? Nah, sebelum mengawali percakapan juga harus menggunakan tanda petik. Nah, kalimat langsung yang berupa dialog yang berurutan, dialog berurutan itu ada Melati, Bintang, Melati, Bintang, Melati gitu ya. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan itu wajib menggunakan tanda baca titik 2. Ini titik 2 ada ya. Melati titik 2. Nah, kemudian di depan kalimat langsung itu wajib menggunakan tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik juga. Ya. Jelas ya. Jadi Melati titik 2 ini jangan lupa. Jadi bukan kalau dialog itu wajib menggunakan tanda titik 2, Melati titik 2. Nah, kemudian tanda petik itu adalah sapaan langsung. Kak Bintang, kemarin aku sudah belajar tentang berbagai makanan hewan. Nah, ini merupakan kalimat berita ya kan, titik kemudian tanda petik. Bintang titik 2, oh ya. Melati, iya Kak. Bintang, Melati, kamu tahu tidak bahwa hewan memiliki ciri-ciri khusus berdasarkan penutup tubuhnya? Melati, penutup tubuh itu apa Kak? Ya, ini bisa kamu baca dengan berperan. Ada yang sebagai Melati dan ada yang sebagai Bintang. Kalau ditulis secara tertulis, maka wajib menggunakan tanda apa? Tanda titik 2. Nah, setiap kalimat sapaan itu harus menggunakan tanda petik. Kalau kalimat berita ya tanda titik. Kalau sapaannya itu berupa pertanyaan ya kalimat tanya, tanda tanya ya kan. Kalau sapaannya berupa kalimat perintah ya tanda seru, kemudian diakhiri dengan tanda petik. Berikutnya, ciri-ciri kalimat langsung. Ciri-ciri kalimat langsung. Ya, ciri-ciri kalimat langsung itu yang pertama itu tidak bertanda petik. Intonasi mendatar dan menurun pada akhir kalimat. Pelaku yang dinyatakan pada isi kalimat
kalimat langsung maksudnya itu mengalami perubahan. Ya, jadi pelaku yang dinyatakan pada isi kalimat langsung mengalami perubahan. Apa saja perubahan itu? Nah, kata ganti orang ke satu menjadi orang ketiga. Kata ganti orang ke satu menjadi orang ketiga. Nah, kemudian kata ganti orang kedua menjadi orang ke satu. Nah, sekarang kita lihat contoh kata ganti orang ke satu dan orang kedua, orang ketiga itu apa saja. Ya, contoh kata ganti orang ke satu itu adalah saya, aku, beta, hamba, kita, dan kami. Contoh kata ganti orang kedua itu adalah kamu, Anda, saudara, dan kalian. Nah, kalau kata ganti orang ketiga, dia, ia, beliau, dan mereka. Nah, bagian kutipan semuanya berbentuk kalimat berita. Sekarang contoh kalimat langsung tidak langsung ya, contoh kalimat tidak langsung. Ayo kita lihat contoh kalimat tidak langsung seperti apa. Nah, ini Pak Yuda mengatakan bahwa melati harus memberi makan binatang peliharaannya. Ini ada kata kunci bahwa ya, jadi Pak Yuda itu mengatakan bahwa melati harus memberi makan binatang peliharaannya. Contoh yang kedua, Tony menjawab bahwa ia memberi makan burung dara dengan jagung. Contoh ketiga, melati menjelaskan kepada Pak Yuda bahwa di kebun binatang banyak hewan yang hidup di darat. Di antaranya ada gajah, harimau, unta, singa, jerapah, kuda, dan zebra. Sekarang kita lihat contoh dari kalimat tidak langsung. Nah, ini anak-anak contohnya itu ciri-cirinya tidak bertanda petik. Jadi di situ kalimat tidak langsung tidak ada tanda petik. Nah, kalau kita baca, intonasi juga mendatar dan menurun pada akhir kalimat. Contohnya, Tony menjawab bahwa ia memberi makan burung dara dengan jagung. Nah, intonasi menurun kan? Nah, kemudian pelaku yang dinyatakan pada isi kalimat langsung itu mengalami perubahan. Nah, contohnya ini, Tony menjawab bahwa iya. Nah, perubahan, mana perubahannya? Iya. Nah, Tony itu kan kata ganti orang pertama. Iya, dari Tony menjadi iya, ya kan? Nah, ini contohnya. Jadi berubah dari kata ganti orang pertama menjadi kata ganti orang ketiga, ya kan? Iya. Tony jadi iya. Nah, ini semua adalah merupakan contoh kalimat tidak langsung. Jadi anak-anak bisa membuat sendiri kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dengan memperhatikan ciri-ciri dari kalimat tersebut. Nah, kalimat tidak langsung ciri-cirinya apa? Kalimat langsung ciri-cirinya seperti apa? Kalau anak-anak sudah paham, maka bisa mengklasifikasikan atau menunjukkan mana yang merupakan kalimat langsung dan mana yang merupakan kalimat tidak langsung. Baik anak-anak, sekian, terima kasih. Kalian hari ini tetap semangat, mandiri, dan pasti berhasil.